Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan materi kita minggu lalu yang udah Ibu siapkan pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabarnya? Sehat kan? Semoga kalian tetap semangat ya belajarnya, walaupun pembelajaran kita masih jarak jauh seperti ini. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang merancang pergelaran tari. Apa sih yang kita lakukan dalam merancang pergelaran tari? Yang pertama, kita harus tahu dulu tentang perencanaan pergelaran tari. Apa itu perencanaan? Perencanaan adalah suatu proses untuk menetapkan apa yang akan kita capai dan bagaimana mencapainya. Perencanaan adalah langkah awal yang sebelum melakukan langkah-langkah berikutnya, dibuat dalam bentuk tertulis dengan jelas. Perencanaan yang dibuat secara tertulis biasa disebut dengan proposal, dan Ibu yakin anak-anak semuanya pasti sudah paham mengenai proposal karena kalian sudah sering kan melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah dan tidak asing lagi di telinga kalau udah mendengar kata proposal. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum membuat perencanaan tertulis, yaitu kita menentukan tema pergelaran, menentukan rencana kegiatan, menyusun program pergelaran, menentukan tempat pergelaran, serta pengorganisasian pergelaran. Sekarang kita lihat satu persatu. Yang pertama, menentukan tema pergelaran. Apa sih itu tema? Tema adalah sesuatu yang akan dicapai. Dengan kata lain, tema itu merupakan jiwa sesuatu kegiatan. Tema pergelaran sangat penting karena sebagai pedoman untuk kita bertindak. Dalam pergelaran tari, tema dapat dimunculkan dalam kisah yang akan kita pertunjukkan. Dalam menentukan tema, dapat juga dihubungkan dengan hari besar nasional. Misalnya saja, temanya perjuangan, kepahlawanan, kebudayaan, dan lain-lain. Yang kedua, menentukan rencana kegiatan. Yang dimaksud dengan rencana kegiatan adalah tindakan yang akan kita lakukan secara tertulis. Rencana kegiatan masih bersifat teknis dan bentuk garis besar atau hal-hal yang pokok. Apa aja yang termasuk ke dalam hal-hal yang pokok tersebut? Seperti jenis kegiatan berupa pergelaran tari, tempat pergelarannya, terus pelaksanaan pergelaran, dan yang terakhir karya yang akan kita pergelarkan. Yang ketiga, kita menyusun program pergelaran. Setelah rencana kegiatan disepakati dan dipahami bersama, langkah berikutnya adalah kita menyusun program pergelaran. Program acara merupakan rencana kegiatan yang detail. Misalnya, apakah dilakukan pada hari yang sama, macam tari apa yang akan kita pergelarkan, dan apa saja yang akan dilakukan saat pembukaan sampai dengan penutupan. Yang keempat, menentukan tema pergelaran. Tempat itu merupakan komponen yang sangat penting dalam pergelaran tari. Letaknya bisa berada di dalam maupun di luar ruangan, dan kapasitasnya dapat menampung beberapa banyak orang. Hal yang perlu juga diperhatikan yaitu tentang kenyamanan, karena kenyamanan ini adalah inti dalam kegiatan. Kalau orang tidak merasa nyaman, orang malas untuk datang ke suatu pergelaran. Terus keleluasaan bagi pengunjung untuk mengikuti kegiatan pergelaran. Yang kelima, pengorganisasian pergelaran. Organisasi adalah suatu wadah bekerja sama untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Di dalam pergelaran tari, organisasi bertujuan untuk pembentukan seluruh panitia
yang akan bertugas dalam penyelenggaraan pergelaran tari tersebut, supaya rencana pergelaran berjalan dengan maksimal. Sekarang kita lihat apa sih itu fungsi dari pergelaran tari. Kegiatan pergelaran memiliki manfaat langsung dan tidak langsung. Manfaat langsung adalah sebagai media untuk berekspresi diri, untuk berkomunikasi, untuk mengembangkan bakat dan apresiasi. Sedangkan manfaat tidak langsung adalah dapat mengembangkan kepekaan terhadap alam sekitar dan menambah kehalusan budi pekerti. Di sini kita lihat sebagai ajang apresiasi pergelaran seni tari, sebagai sarana mengetahui potensi yang terpendam, sebagai media ekspresi, sebagai bentuk pelestarian budaya, sebagai media komunikasi dan interaksi. Kenapa dia dikatakan media ekspresi diri? Karena melalui pergelaran seseorang memiliki kesempatan untuk mengekspresikan dirinya dan menciptakan karya seni untuk diperlihatkan kepada orang lain. Kenapa dia bisa dikatakan sebagai media komunikasi? Karena komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan kepada orang lain secara timbal balik, sehingga dan kesepahaman antara pengiriman pesan dan penerima pesan. Dalam komunikasi ada pesan, ada namanya isi pesan, penerima pesan. Melalui pergelaran inilah mencipta seni dapat menyampaikan pesan perasaannya atau pesan-pesan sosial yang berwujudkan karya seni kepada penikmat seni. Kenapa dia dikatakan sebagai media pengembang bakat? Ya, bakat adalah kemampuan dasar yang dimiliki manusia sejak lahir. Namun demikian, bakat tidak akan berkembang dengan baik bila lingkungan sekitar tidak memberikan kesempatan untuk berkembang. Oleh karena itu, dengan adanya pergelaran, seseorang diberi kesempatan untuk mengembangkan bakat karya seninya. Kenapa juga dia dikatakan sebagai media apresiasi? Apresiasi adalah totalitas kegiatan yang meliputi pengamatan, penghayatan, penilaian, dan penghargaan terhadap sesuatu. Dengan adanya pergelaran, seseorang dapat melakukan pengamatan terhadap karya seni dan memberikan penilaian. Penilaian ini menjadi masukan kepada pencinta seni untuk karya berikutnya. Kenapa juga dia bisa dikatakan sebagai bentuk pelestarian budaya? Ya, dengan kita melakukan pergelaran, kita berarti mencintai akan kebudayaan kita Indonesia. Apalagi Indonesia ini kaya akan berbagai macam kebudayaan. Yaitu yang tentang kita bahas itu seni tari atau kebudayaan tari. Itu sebagai media komunikasi dan interaksi dengan orang lain. Oke. Bagaimana dengan materi kita hari ini? Semoga kalian memahaminya ya. Dan bisa kita melanjutkan materi kita pada minggu berikutnya. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Sampai berjumpa untuk pertemuan berikutnya. Semuanya, bagaimana dengan materi yang Ibu sajikan pada video tadi? Apakah kalian sudah mengerti? Semoga kalian semua paham ya. Nanti kalau ada yang kurang paham, nanti boleh bertanya, bisa lewat chat atau bisa telepon Ibu juga. Oke, pada kesempatan kali ini cukup sampai di sini dulu ya materi kita. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.